Kalau kita bicara tentang Panji Gumilang, itu pasti Ponpes Al Zaitun. Jadi antara Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang itu adalah sesuatu yang sudah menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Maka kalau sudah menyatu, maka di situ akan ada kekuatan besar. Justru saya sampaikan bahwa di balik masalah yang menimpa Ponpes Al Zaitun dan Pak Panji Gumilang, saya rasa lewat ujian ini akan menuai pujian-pujian yang lebih baik ke depan. Jadi menurut saya, kita sebagai manusia itu sebaiknya jangan mudah menuduh orang tidak baik. Jadi orang itu lebih baik melihat orang lain dari sisi positif. Masih di kegiatan peringatan 1 Syuro 1445 Komariah di Pondok Pesantren Al Zaitun, dan Log News TV diberi kesempatan untuk ikutan meramaikan memperingati 1 Syuro 1445 Komariah. Dan saat ini saya sedang berada bersama dengan Pendeta Franky Kombaitan dari K2B, yang artinya K2B itu adalah kekuatan kasih bangsa. kekuatan kasih bangsa. Ya, Pak Pendeta, ketika Pak Pendeta hadir di pondok pesantren yang notabene adalah diperuntukkan untuk Muslim, Ya. tapi ini kali keberapa Pak Pendeta hadir? Kali pertama kami hadir. Oke, kali pertama Pak Pendeta hadir. Bagaimana kok bisa Pak Pendeta menyetujui atau berkenan untuk hadir? Apa yang membuat Pak Pendeta berkenan untuk hadir di peringatan 1 Syuro 1445 Komariah ini? Baik, terima kasih. Kami dari K2B bersama dengan Pendeta Enca Sumanti dan Pendeta Kornel Siahaya. Sesungguhnya kami hadir di sini bahwa ada hal yang luar biasa yang kami dengar. Karena jangan hanya kita sekedar menjawab pernyataan dengan pernyataan, tapi kita jawab pernyataan dengan satu kenyataan. Memang di luar sana berkembang hal-hal yang seakan-akan buruk tentang Ponpes Al Zaitun. Tapi setelah kami masuk datang di area ini, bahkan kami mengikuti acara 1 Syuro ini, ada hal-hal yang baik yang bisa kami rasakan. Ada nuansa damainya ada, dan apa yang dikemandangkan di luar itu sesungguhnya itu tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Ya, artinya berarti ingin mengkonfirmasi sekaligus bagaimana sih validasi tentang isu-isu yang berkembang? Ya, sesungguhnya isu-isu yang berkembang, sesungguhnya kami tidak menanggapi itu, karena yang kami tanggapi adalah di mana Ponpes Al Zaitun ini membangun satu pola pikir yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, untuk hal-hal yang lebih baik ke depan, dan itu sebabnya kami dari unsur gereja, kami khusus dari K2B, kami sangat antusias untuk datang. Bahkan bukan hanya hari ini, dan nanti berikut pun ada undangan kami akan datang, karena kami akan berjejaring membangun satu paradigma yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Bagaimana Anda menjelaskan kepada para sahabat-sahabat yang lainnya, sedangkan hari ini Al Zaitun sedang dipersekusi? Apakah Anda yakin bahwa sahabat-sahabat Anda yang lainnya menerima itu? Ya, saya percaya bahwa dengan membuktikan kenyataan yang ada, itu merupakan satu jawaban. Itu sebabnya tudingan-tudingan itu kita balas dengan satu ucapan-ucapan yang baik. Mereka katakan seperti apa tentang Ponpes Al Zaitun, dan buktinya tidak seperti itu. Kami tadi berbincang dengan Syekh Puji, dengan itu luar biasa. Ada hal-hal yang kami dapat dengan Pak Panji, dan beliau memaparkan sesuatu tentang kebangsaan. Kami sangat tertarik, bahkan ada rencana insya Allah kami akan buat kegiatan bersama Syekh Panji untuk mengadakan satu kegiatan yang namanya wawasan kebangsaan. Untuk ke depan kami akan buat seperti itu bersama dengan interdenominasi gereja yang ada di Jakarta. Ya, Al Zaitun dan Panji Gumilang seperti akan dipisahkan antara gula dan rasa manisnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Ya, kalau kita bicara Ponpes Al Zaitun, maka itu tidak terlepas dari Panji Gumilang. Kalau kita bicara tentang Panji Gumilang, itu pasti Ponpes Al Zaitun. Jadi antara Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang itu adalah sesuatu yang sudah menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Maka kalau sudah menyatu, maka di situ akan ada kekuatan besar. Justru saya sampaikan bahwa di balik masalah yang menimpa Ponpes Al Zaitun dan Pak Panji Gumilang, saya rasa lewat ujian ini akan menuai pujian-pujian yang lebih baik ke depan. Bahkan Ponpes Al Zaitun kami doakan akan semakin baik ke depan demi Indonesia yang lebih baik. Ya. Apa saran Anda
untuk Al Zaitun, ketika Al Zaitun dilakukan seperti ini oleh yang jelas-jelas satu pemahaman. Bagaimana saran Anda sebagai orang yang ada di luar Al Zaitun? Ya, walaupun kami orang yang ada di luar Al Zaitun, tapi dengan kami masuk di Al Zaitun ini, justru kami seakan-akan menyatu dengan Al Zaitun. Artinya ada satu pemahaman yang baik, yang indah untuk Indonesia. Dan ini yang sudah diutarakan oleh Syekh tadi, bahwa kita akan buat Indonesia semakin baik. Dan lahirnya, bahkan kami doakan juga semua santri-santriwati yang ada di Ponpes Al Zaitun, baik yang sudah selesai, mereka akan menjadi anak-anak bangsa yang lebih baik untuk bangsa ini. Dan itu lahir dari Ponpes Al Zaitun. Ya, terakhir untuk sosok Panji Gumilang sendiri, apa yang Anda dapat sampaikan kepada saudara-saudara kita di luar Al Zaitun? Ya, beliau adalah seorang yang visioner. Beliau juga penuh dengan wibawa, dan saya percaya apa yang diucapkan itu mungkin sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu sebabnya mari kita dukung Ponpes Al Zaitun, dan biarlah Ponpes Al Zaitun semakin besar untuk Indonesia. Ya, artinya tema hari ini toleransi yang akan membangkitkan Indonesia Raya. Anda setuju? Sangat setuju. Dan apakah ketika itu terjadi akan dimulakan dari Pondok Pesantren Al Zaitun? Anda setuju? Sangat setuju. Justru lahir dari Ponpes Al Zaitun itu akan berkumandang dan seluruh Indonesia bahkan akan menjadi terang bagi dunia. Ya, satu narasumber lagi untuk Lok News TV. Walaupun kemarin beliau ikut webinar kebangsaan, namun saat ini saya bersama beliau setelah tadi saya melihat beliau juga memberikan sambutan. Apakah sambutan-sambutan yang tadi disampaikan oleh beliau itu dapat beliau sampaikan dan jelaskan? Juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada beliau tentang pelaksanaan peringatan 1 Syuro 1445 Komariah ini. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi ya. Kemarin di webinar, Prof lihat saya dalam frame, sekarang wujud atau nyata. Oke? Ya, Prof, pelaksanaan peringatan 1 Syuro 1445 Komariah, saya berusaha untuk mendahului aja deh. Kan rencananya Komariah itu tahun depan ya. Tapi saya coba tarik ke depan. Itu dulu deh. Bagaimana menurut Prof? Kalau 1 Syuro 1445 Komariah, setuju apa enggak? Tidak apa-apa. Alasannya? Ya ini kan hanya istilah saja. Intinya kan tidak merubah nama, tidak berubah maksud. Jadi yang penting kan substansinya. Jadi tidak masalah. Ya, oke. Terus selanjutnya adalah bagaimana Prof melihat peringatan 1 Syuro 1445 Komariah ini di Al Zaitun yang Prof udah 3 kali kemari ya? Iya. Oke. Terus bagaimana pelaksanaan di tahun ini di mana Pondok Pesantren Al Zaitun mengalami satu kejadian yang di luar nalar manusia? Bagaimana Prof menjelaskan ini? Jadi begini, sesuatu yang baik apabila dilihat dari sisi negatif, maka yang baik itu bisa seperti negatif. Sesuatu yang negatif apabila dilihat dari sisi positif, yang negatif bisa menjadi positif. Contoh, para nabi dan rasul dahulu itu kan oleh kaumnya dituduh sesat. Tetapi sebenarnya nabi dan rasul itu oleh Allah kan tidak sesat. Justru mereka adalah pilihan Allah. Jadi sesuatu itu disebut sesat atau tidak sesat, baik atau tidak baik, tergantung sudut pandang. Di samping sesuatunya itu memang kalau baik ya baik, kalau tidak baik ya tidak baik. Begitu. Jadi menurut saya kita sebagai manusia itu sebaiknya jangan mudah menuduh orang tidak baik. Jadi orang itu lebih baik melihat orang lain dari sisi positif. Isa alaihissalam ketika melihat bangkai anjing itu sahabat-sahabatnya jijik. Lalu Isa mengatakan, lihatlah gigi anjing warnanya putih. Artinya apa? Sesuatu yang jelek saja dilihatnya supaya dari sisi baiknya gitu. Agar apa? Agar kita menganggap baik. Jadi jangan sampai kita itu yang baik jangan dinilai tidak baik. Kira-kira begitu. Ya, kemudian Prof ngelihat, dan artinya kalau sudah 3 kali berarti sudah hafal betul ketika peringatan 1 Syuro 1445 Komariah ini juga turut mengundang tamu-tamu dari sahabat-sahabat atau saudara-saudara dari non-muslim.
Tapi pelaksanaan hari ini pun hubung kait dengan kondisi Al Zaitun ini, ada satu sosok yang beda di situ. Ada namanya Ilham Aidit, Insinyur Ilham Aidit. Bahkan Syekh tadi mengatakan Al-Mukarram Al-Hajj Insinyur Ilham Aidit. Prof Mengatakan kaget nggak? Dina Nusantara A itu. Iya, betul. Dipa Nusantara A itu adalah ayahnya. Yeah. Tapi yang hadir adalah Insinyur Ilham Aidit. Bagaimana Prof melihat, satu dulu nih, bagaimana Prof melihat atau ketemu atau merasa anehkah kok Pak Panji Gumilang mengundang anak dari tokoh, kita katakan tokoh. Kenapa tokoh ya? Ya menurut sisi mereka dan sejarah tetap aja gitu kan, tokoh buat mereka itu. Nah sekarang bagaimana Prof melihat hal ini? Ya, jadi begini, Al-Zaitun ini kan itu yang tertuliskan pusat pendidikan, pusat toleransi gitu kan. Nah ini justru kalau begitu Al-Zaitun itu ingin menunjukkan tentang toleransi, tentang perlunya kita bersikap baik kepada orang lain. Jadi kita itu dalam melihat orang lain sebaiknya jangan dilihat sisi negatifnya. Yang lalu kita tutup, kita buka lembaran baru untuk kita bangun Indonesia. Untuk membangun Indonesia ke depan perlu persatuan. Untuk bisa bersatu perlu toleransi. Untuk toleransi perlu saling menghargai. Begitu. Jangan dilihat perang terus. Ya. Jangan lihat negatif terus. Nanti Ya. kita kapan-kapan kita maju. Ya. Jadi unsur kemajuan bangsa ini adalah persatuan. Untuk bisa bersatu kita perlu toleransi. Ya, Untuk baik. bisa toleransi ya saling pengertian, saling silaturahim. Jadi menurut saya Pak Panji Gumilang luar biasa mengundang orang-orang yang dalam hal ini dianggap bermasalah tapi dirangkul. Dulu tahun 99 kalau tidak salah, tahun 2000 orang banyak menghujat Pak Harto. Oleh Pak Panji Gumilang Pak Harto diundang ke sini. Sampai Bu Tutut itu ketika memberikan sambutan menangis di pihak luar, di pihak lain. Pak Harto dicaci maki, tetapi dibawa ke sini malah dihormati. Ini kan luar biasa menurut saya. Ya. Betul-betul mencerminkan Islam rahmatan lil alamin. Ya, jadi menurut Prof, Syekh Panji Gumilang adalah orang yang sangat luar biasa. Luar biasa Ya, menurut saya. terakhir Prof, Oke. ketika tadi Syekh Panji Gumilang juga mengatakan bahwa nama DN Aidit, Syekh menyampaikannya adalah Dipa Nusantara A. Oke. Prof melihat Syekh Panji Gumilang ini ingin menyampaikan apa sih? Syekh Panji Gumilang itu saya lihat sangat menghormati orang. Sebab kalau disebut DN Aidit, nama Aidit itu konotasinya kan dalam tanda petik negatif oleh orang-orang yang katakanlah yang anti, saya sebut aja P dan I gitu ya. Tetapi Pak Panji Gumilang ini dalam rangka menghormati, menjaga silaturahim, menjaga persaudaraan, maka A-nya itu tidak disebut, cukup Dipa Nusantara A. Menurut saya suatu penghormatan yang luar biasa dalam menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim, menjaga persaudaraan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Sampai ketemu lagi di webinar kebangsaan dan talkshow lainnya. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, demikian Log News wawancara saya dengan Prof. Makrom Holil yang juga menjadi narasumber di webinar kebangsaan Log News TV beberapa hari yang lalu. Tapi yang saya petik hari ini adalah ketika beliau paham betul Syekh Panji Gumilang adalah orang yang sangat luar biasa dalam hal toleransi dan menghormati orang lain. Tetap di Log News TV karena saya masih ada beberapa narasumber yang akan saya wawancarai. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Ya. Sampai jumpa lagi. Siap, sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, betul sekali.